Halo, selamat datang kembali di video pembelajaran pengenalan basis data dan basis data masih dengan saya Latifah Dianti. Jadi sebelumnya kita sudah belajar bagaimana melakukan translasi ER diagram ke relational schema, itu adalah entity ya, entity dan atribut-atribut di dalamnya. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana merepresentasikan relationship set ya, jadi si diamondnya. Nah, untuk bagaimana melakukan representasi relationship set, ini dia sangat terkait dengan namanya cardinality mapping-nya ya. Dan cardinality mapping itu kita ada 4, ada yang many to many, ada yang one to many gitu ya, ada yang many to one, nah ini sebenarnya sama gitu ya, dan one to one ya, satu ke satu. Yang pertama adalah kalau many to many. Kalau yang bentuknya adalah many-to-many relationship, ini contohnya seperti yang ini ya, advisor, dia adalah hubungan antara instruktur dan student. Berarti seorang instruktur boleh memiliki banyak student dan student boleh memiliki banyak advisor gitu ya. Nah, dia akan menjadi tabel baru. Jadi, relasinya ini, dia many-to-many, dia akan menjadi tabel baru. Sebuah tabel, namanya adalah nama relasinya. Nah, isinya adalah primary key dari entity yang dia hubungkan. Di sini berarti adalah ID dari instruktur dan ID dari student. Misalnya ID, seperti itu. Ya, jadi sebuah relationship set yang bentuknya adalah many to many akan menjadi sebuah tabel baru. Nah, bagaimana kalau dia bentuknya adalah many to one atau one to many? Nah, ini kita harus lihat dulu kalau dia bentuknya adalah total gitu ya, total di many-nya, maka ini si relationship setnya ini tidak perlu dibuat menjadi sebuah tabel baru, tapi cukup kita menitipkan gitu ya, menitipkan primary key dari yang one ke yang many ya. Nah, jadi seperti ini, berarti kita akan punya relasi namanya adalah instruktur, isinya ada ID, name, salary, dan juga ini memang dari instrukturnya ya, kalau ini, 3 ini, ditambah dengan ini. Jadi dia adalah primary key dari yang one-nya. Nah, ini coba aja bayangkan gitu ya. Kalau kita, di sini kan berarti instruktur itu akan memiliki departemen name ya, kayak misalnya Latifah Duyanti gitu, dia punya departemen name-nya misalnya stay gitu ya. Nah, 1 kan. Nah, dia maka bisa nih ditempatkan di sini. Bayangkan kalau kita simpannya di sini, di departemen name kita titipkan ID instruktur di sini. Maka akan banyak sekali di stay saja, mungkin di sini ada stay, di sini akan ada sekian banyak dosen. Nah, di sini berarti akan ada departemen name-nya stay, building-nya akan diulang-ulang terus, laptek 5, laptek 5, laptek 5 dengan budget tertentu. Maka akan banyak redundansi, maka tidak dititipkan di sini. Kalau di sini juga kita akan buat tabel baru, misalnya department ini isinya adalah departemen name dan ID gitu ya. Nah, ini kan tepat satu ya. ID 001 misalnya Latifah Duyanti tadi cuma punya stay aja. Kalau 002, dosen 002 dia misalnya FTI. Nah, gitu ya. Isinya seperti itu. Nah, ini cukup sebenarnya kita simpan saja di sini sehingga kita nggak perlu join lagi untuk mengetahui 001 itu namanya siapa sih gitu ya. Ini kan menghemat tempat. Sehingga cukup dititipkan ke yang many-nya. Oke, itu kalau dia sifatnya one to many. Nah, bagaimana kalau one to one? Nah, kalau one to one ini kita bisa titipkan di salah satunya. Mana saja yang kita pilih gitu ya. Jadi di sini kalau contohnya misalnya ada A gitu. Di sini ada yang B, ini one to one gitu. Nah, ini bisa kita jadikan, misalnya kalau ini pasti jadi relasi kan, relasi A, relasi B. Nah, ini kita bisa titipkan atribut salah satunya di yang lainnya. Misalnya kita di sini ada atribut primary key-nya adalah 1, di sini adalah 2. Udah deh, A aja yang dititipin, maka berarti nanti di sini akan ada 1 dan 2 dititipin dari si yang B. Kayak gitu, itu adalah one to one. Oke. Jadi kita bisa pilih salah satu. Nah, kalau yang one to one juga, ini kalau one to many ya. Jadi kalau ini adalah one to many atau many to one gitu, dengan sifat yang many side-nya ini nggak total ini ya, berarti ini parsial. Ini tetap dititipkan sebenarnya, tapi itu memungkinkan adanya null value ya. Jadi kan ini kan nggak semua student itu punya
instruktur nih. Berarti nanti akan ada di sini misalnya kita tambahkan di instruktur ini adalah instruktur gitu kan. Ada ID, ada name, ada salary, lalu kita titipkan. Oh sorry, yang student ya, salah-salah. Yang menu-nya, berarti ada student, ini diisinya adalah ID, name, dan salary, lalu kita titipkan ID dari instruktur. Nah ini karena nggak total gitu kan, dia parsial, cuma satu aja. Jadi mungkin aja ada student-student yang tidak memiliki advisor gitu. Jadi ini memungkinkan nilainya 0. Itu sebagai konsiderasi saja. Oke, nah tadi terkait binary ya, jadi yang menghubungkan antara dua kalau binary kan ya. Nah sekarang bagaimana kalau yang dia sifatnya selain binary, jadi non-binary. Yang pertama adalah unary, unary itu yang kalau ke dirinya sendiri, gitu. Ini dia sebenarnya konsepnya sama sih ya dengan yang binary. Misalnya kalau one to many seperti ini, misalnya ada course, dia ada prereq dari course ID, ini kan one to many. Maka dia kita bisa titipkan juga ke yang many-nya gitu ya. Jadi cukup satu tabel namanya adalah course, isinya ada course ID, title, credits. Nah, tapi jangan lupa kalau one to many berarti kan primary key dari one-nya itu dititipkan ke yang many. Berarti yang one ini kan prereq ID. Dia primary key-nya adalah course ID. Maka kita titipkan si course ID ini di entity yang lainnya. Berarti dia di yang many-nya ya. Berarti di course ini. Nah, ini ya, ditambahkan prereq ID. Dan prereq ID ini adalah reverse ke primary key dari course. Oke, jadi sebenarnya sama sih. Kalau unary itu kan dia sebenarnya dari dua juga, dari course sama course juga sama gitu ya. Jadi kalau one to many, kita cukup titipkan primary key dari yang one ke yang many-nya. Sedangkan kalau many to many, nah ini juga sama, kita buat dia menjadi tabel baru. Berarti tabel barunya yang pertama adalah tabel itu sendiri, berarti entity-nya. Ini ya course. Berarti isinya ada course ID, title, dan credits. Dan tabel ininya. Tabel dari si relasinya, yaitu adalah prereq. Isinya apa? Isinya berarti adalah primary key dari ini ya. Dari entity-entity yang dihubungkannya. Itulah course ID dan prereq ID. Prereq ID ini course ID juga ya, primary key-nya. Seperti itu. Sedangkan untuk yang ternary, ini jadi yang atau yang n-ary lah, berapapun itu dia relationship-nya itu akan menjadi sebuah tabel baru. Jadi dia tabel baru dan primary key-nya, dengan key-nya, atributnya adalah semua primary key dari entity-entity yang dia hubungkan. Berarti kalau di relationship ini, dia menghubungkan antara entity set 1 dengan primary key-nya adalah PK1, lalu ada S set 2, lalu dengan dia adalah primary key 2, lalu ada S set 3, entity set 3, dia dengan primary key-nya adalah primary key 3, sampai ke N. Nah, semuanya ini didaftarkan. Oke, nah kalau dia punya ini, atribut dalam relasi, ini akan menjadi atribut di relasinya tersebut. Jadi di sini ada si D atribut ini. Seperti itu ya. Jadi kalau n-ary itu dia akan menjadi tabel baru dengan atributnya adalah semua primary key yang dihubungkannya. Oke. Sekian video kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.